Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Profesor Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada, pimpinan Universitas, para dekan, tentunya Pak Dekan FISIP, Sivitas Akademika UGM, teman-teman mahasiswa yang sangat saya banggakan, baik yang berada di Balai Senat ini maupun yang mengikuti secara streaming. Ibu Bapak, sebelum saya mulai, saya ingin menampilkan beberapa foto mengenai situasi di Gaza. Ibu Bapak yang saya hormati, All Eyes on Rafah, itu sebenarnya adalah judul yang saya pilih, Diplomasi Indonesia untuk Palestina, All Eyes on Rafah. Dan yang saya tayangkan tadi adalah sekilas gambaran Gaza saat ini, sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak dapat terbayangkan dan tidak dapat diterima sama sekali. Kekejaman demi kekejaman terus dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Namun sebelum melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu kepada UGM yang telah menjadi tuan rumah dari kuliah umum pada hari ini. Dan ini juga kuliah terbuka, tidak saja terbuka bagi para mahasiswa UGM, tetapi juga bagi para mahasiswa lainnya. And for me personally, I'm always glad to be back to my home, Yogyakarta. Teman-teman yang saya hormati, topik kuliah umum ini akan menyoroti dua hal. Pertama adalah mengenai perkembangan situasi di Palestina, dan yang kedua adalah bagaimana Indonesia menjalankan diplomasinya terhadap isu Palestina. Saya mulai dengan situasi Palestina saat ini. Tadi saya sudah sebutkan tidak ada satupun kalimat yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa situasi bangsa Palestina mengalami perbaikan. Tidak ada sama sekali. Confirm situasi semakin memburuk. Foto-foto tadi menjelaskan mengenai situasinya. Sejak 7 Oktober tahun lalu, 2 juta orang terusir. Dan sebagian besar mereka terusir beberapa kali. Di awal mereka tergusur dari utara ke selatan. Sekarang di selatan dibombardir. Sebagian kembali ke utara kembali, dan sekarang Rafah menjadi target serangan Israel dengan alasan memburu tokoh-tokoh Hamas. Data menunjukkan 196 personel PBB tewas, lebih dari 36.400 orang meninggal dunia. 82.057 mengalami luka-luka, dan di antara yang meninggal 15.000 lebih adalah anak-anak. Dan di Gaza ditemukan 10 kuburan massal. Kita bicara mengenai masalah pelayanan rumah sakit. Situasinya sangat memprihatinkan. Hanya beberapa rumah sakit yang masih memberikan pelayanan kesehatan, itu pun sangat minimal. Dan rumah sakit Indonesia di Gaza sudah tidak berfungsi secara maksimal sejak November tahun lalu. Tadi Profesor Ova menyebutkan mengenai organisasi PBB yang mengurus pengungsi, UNRWA.
UNRWA secara sistematis terus diperlemah. Ada rekayasa tuduhan keterlibatan beberapa staf UNRWA dalam serangan Hamas 7 Oktober. Namun setelah diinvestigasi tidak terbukti. Maka upaya pelemahan dilakukan. Salah satu upaya pelemahan yang dilakukan kepada UNRWA adalah dihentikannya bantuan kemanusiaan, bantuan dari para donor kepada UNRWA, terutama dari Amerika Serikat. Rekan-rekan, di titik pada saat beberapa negara Eropa Barat membekukan bantuannya kepada UNRWA, di titik itulah saya mulai perjalanan saya ke beberapa negara Eropa untuk mengatakan kenapa harus dibekukan sekarang. Bukannya PBB akan membentuk tim investigasi. Biarlah tim investigasi tersebut bergerak dulu. Hasilnya seperti apa baru kita bertindak. Tetapi setelah tim investigasi ini bekerja dan tidak ada bukti keterlibatan UNRWA dalam serangan Hamas, maka pembekuan bantuan satu demi satu sudah mulai dialirkan kembali ke UNRWA. Foto ini adalah foto pertemuan saya dengan Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini. Amerika Serikat termasuk negara yang sampai saat ini belum atau tidak membuka kembali keran bantuannya kepada UNRWA. Mungkin teman-teman akan tanya, UNRWA itu apa? UNRWA itu adalah lembaga PBB yang diberikan tugas untuk mengurus pengungsi. Dan pengungsi ini bukan hanya di Gaza, tetapi di tepi barat, di Jordan, di Libanon, di Suriah, yang jumlah totalnya kira-kira hampir 6 juta orang pengungsi. Dan kalau kita lihat, kenapa upaya pelemahan UNRWA dilakukan? Ini tentunya dampaknya tidak hanya memperburuk pelayanan kepada para pengungsi, tetapi secara sistematis dan strategis memang dilakukan oleh Israel untuk meniadakan isu pengungsi. Jadi, kalau mereka tidak dilayani, terpaksa mereka akan tinggal di negara-negara tersebut sehingga isu pengungsi menjadi tidak ada. Isu right to return bagi para pengungsi menjadi tidak ada. Sehingga salah satu elemen perjanjian perdamaian mengenai right to return untuk para pengungsi di-cross, ditiadakan oleh secara sistematis strategis oleh Israel. Nah, inilah sebenarnya tujuan strategis Israel, meniadakan isu right to return bagi jutaan pengungsi Palestina yang tersebar tidak hanya di Jordan tetapi juga di Suriah dan Libanon. Nah, saya ingin masuk lebih jauh mengenai situasi. Teman-teman tentunya mendengar mengenai two-state solution. Di dalam beberapa kali pernyataan, Perdana Menteri Netanyahu sudah mengatakan bahwa two-state solution sudah tidak ada. Apa maknanya? Berarti Palestina memang akan terus dihabisi, sehingga mimpi untuk memiliki negara menjadi tidak ada, dan tidak ada lagi two-state solution. Yang ada adalah one-state solution, yang berarti gak ada itu Palestina, habis. Serangan terus dilakukan di Rafah, termasuk ke kamp pengungsi yang dilakukan beberapa hari yang lalu, dan serangan ke Rafah ini terjadi di tengah baru keluarnya orders of the ICJ, perintah dari Mahkamah Internasional kepada Israel, termasuk perintah untuk menghentikan
ofensif militernya di Rafah. Yang berarti apa? Pelanggaran demi pelanggaran terus dilakukan oleh Israel, bahkan dengan sudah adanya the orders of the ICJ. Terus bombardment ke Rafah, ke kamp pengungsi terus dilakukan. Jadi in short, situasi Palestina terus memburuk dari waktu ke waktu dan beberapa upaya strategis sistematis terus dilakukan oleh Israel untuk menghabisi Palestina. Beberapa hal, tanah Palestina semakin digerogoti oleh settlers. Jadi isu tanah yang menjadi hak bangsa Palestina semakin menyempit, shrinking. Penduduk terusir, terbunuh. Lembaga yang mengurus pengungsi diperlemah. Pengungsi, cita-cita dari Israel tidak akan kembali ke tanah mereka. Two-state solution sudah mulai digaungkan, bukan menjadi the only visible solution. Keanggotaan Palestina di PBB terus diveto. Dan ada upaya sistematis dari Israel dan teman-temannya untuk terus melakukan lobby, penekanan pressure kepada negara-negara Muslim untuk mulai memikirkan pembukaan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan Gaza sudah merupakan wilayah yang tidak layak ditinggali karena 70% infrastrukturnya tidak berfungsi. Saya ingin mengquote apa yang dikatakan oleh UNDP. The level of destruction in Gaza has not been seen since the World War II. We have not seen anything like this since 1945. That intensity in such a short time and the massive scale of destruction. More than 70% of all housing has been destroyed, and about 37 million tons debris needs to be removed. Sebagai perbandingan, dia mengatakan by comparison, during 2014 Israel-Hamas war in Gaza, about 2.4 million tons of debris were removed. Jadi kalau perang 2014, debrisnya, apa sisa-sisa puing-puing, itu 2,4 juta ton, maka sekarang perang yang sekarang sudah 37 juta ton. Ini hanya untuk menunjukkan betapa masifnya kerusakan yang diakibatkan oleh Israel. Ibu bapak, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, saya baru kembali dari Brussels, Belgia untuk menghadiri pertemuan antara OIC Contact Group dengan Uni Eropa pada tingkat Menteri Luar Negeri. Mungkin teman-teman mahasiswa bertanya, apa OIC Contact Group? Jadi OIC Contact Group ini terbentuk karena adanya mandat para pemimpin OKI pada KTT luar biasa di Riyadh November tahun lalu dan menunjuk beberapa menteri luar negeri, Indonesia, Saudi, Qatar, Jordan, Mesir, Turki, Nigeria, dan Palestina untuk berada di garis depan dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Dan sejak itu, jika teman-teman memperhatikan melalui sosial media, kita bertuju ini terus melakukan lobby ke beberapa negara, termasuk ke negara-negara P5, pemegang veto, Dewan Keamanan PBB. Kita ke Beijing, kita ke Moskow, kita ke London, kita ke Perancis, dan kita juga ke Washington DC. Dengan pesan, kekejaman Israel harus segera dihentikan,
gencatan senjata harus segera terrealisir dan negosiasi two-state solution dapat segera dimulai dan terwujud. Kita juga bolak-balik ke New York untuk pertemuan DK, untuk pertemuan Majelis Umum, ke Jenewa karena Indonesia saat ini sedang menjadi anggota Dewan HAM. Jadi kita terus bergerak untuk melakukan lobby. Kembali ke pertemuan Brussels yang baru saja saya lakukan, ada dua tujuan utama, yaitu mendorong implementasi two-state solution dan mendorong negara-negara Eropa, terutama Uni Eropa, agar mengakui negara Palestina. Rekan-rekan, sejauh ini sudah ada 145 negara yang mengakui negara Palestina, termasuk yang baru-baru ini terjadi, yaitu pengakuan dari Norwegia, Irlandia, dan Spanyol. Berarti tadi ada 144 dari 193 anggota PBB, yang berarti masih ada 49 negara yang belum mengakui negara Palestina. Most of them are Western countries, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Eropa. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui Palestina sejak tahun 1988 bersama lebih 80 negara lainnya setelah pada 15 November 1988 Yasser Arafat memproklamirkan Palestina sebagai negara. Jadi misi saya pada saat saya berada di Brussels adalah melakukan appeal agar mereka dapat mempertimbangkan untuk mengakui Palestina sesegera mungkin. Dan jika negara-negara Eropa melakukannya, maka akan mengirim pesan yang kuat bahwa mereka berpihak pada keadilan dan perdamaian, dan bahwa mereka mengambil satu langkah maju untuk mempercepat implementasi two-state solution. Dan sekarang merupakan momen yang paling tepat untuk melakukannya. Jadi selain Irlandia, Spanyol, Norwegia, pemerintah Slovenia pada 30 Mei mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina, namun masih menunggu persetujuan parlemen. Dan dari pembicaraan saya dengan para menteri luar negeri Uni Eropa, kita harapkan ke depan, di bulan-bulan ke depan akan ada beberapa negara Uni Eropa lain yang akan segera mengakui Palestina. Ibu bapak, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sekarang saya ingin masuk ke posisi Indonesia atau bagaimana posisi kita terhadap Palestina. Ibu bapak, kita patut bersyukur. Tadi Ibu Rektor sudah menyampaikan dan Pak Moderator sudah menyampaikan bahwa Indonesia secara konsisten, the keyword is konsisten, memegang prinsip dan nilai-nilai universal untuk terus mendukung bangsa Palestina. Dan konsistensi prinsip ini, teman-teman mahasiswa, bukan merupakan hal yang mudah. Sangat tidak mudah untuk memegang sebuah prinsip secara konsisten di tengah situasi dunia yang carut-marut, penuh dengan tekanan, dan di sana sini dengan iming-iming transaksi yang macam-macam. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini pemerintah Indonesia masih kokoh dan konsisten untuk terus membela bangsa Palestina. Dan karena kekokohan dan prinsip inilah, maka Indonesia dihormati oleh dunia internasional. Pada saat pertemuan Brussels, Indonesia adalah satu-satunya negara non-Arab yang duduk bersama dengan Uni Eropa. Dan kalau kita lihat yang mendapatkan mandat tadi, Indonesia adalah wakil dari Asia.
Dan ini bukan sesuatu yang diraih dengan gampang. Ini adalah trust, ini adalah respect terhadap Indonesia. Nah, saat ini saya ingin menceritakan beberapa prioritas yang akan diupayakan terus oleh Indonesia ke depan. Ke belakang sudah banyak yang diceritakan. Bu Rektor seorang dokter, tapi tadi pembukaannya banyak sekali sudah menyinggung masalah hubungan internasional, termasuk apa yang saya lakukan di depan Mahkamah Internasional dan di depan sidang majelis umum PBB. Ke depan kita pertama akan terus mendorong gencatan senjata segera dan permanen. Dan teman-teman mahasiswa, terutama yang dari hubungan internasional, pasti mencermati baru-baru ini ada proposal yang dikeluarkan oleh Presiden Biden mengenai masalah gencatan senjata. Buat Indonesia, gencatan senjata ini is not a new issue. It is the issue yang dari hari pertama kita terus gaungkan. Yang kedua, kita akan terus mendukung kerja UNRWA dan mendorong negara lain untuk memberikan dukungan. Kita memberikan contoh, we walk the talk, kita menaikkan beberapa kali kontribusi kita kepada UNRWA. Karena teman-teman pasti kalau kita bicara ke negara lain, ayo dong tambah kontribusinya kepada UNRWA. Kalau kita tidak memberikan contoh, maka negara lain akan mengatakan, lo gimana? Lo aja nggak nyumbang, mosok lo minta gua nyumbang. Jadi kita harus memberikan contoh bahwa kita sudah menaikkan beberapa kali kontribusi kita kepada UNRWA. Dan kita terus berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Sejauh ini kita sudah memberikan bantuan kemanusiaan lebih dari 4.500 ton, baik melalui darat maupun melalui udara. Dan ke depan bantuan ini akan kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Jadi lebih kepada demand and needs driven assistance. Hal lain yang akan kita lakukan adalah mendorong agar semua keputusan ICJ dipatuhi oleh Israel. Nah, di ICJ ini teman-teman, para mahasiswa, ICJ mengeluarkan orders, sifatnya binding, tetapi ICJ tidak memiliki enforcing power. Yang memiliki enforcing power adalah Dewan Keamanan. Oleh karena itu kita terus bicara dengan Dewan Keamanan agar dapat memaksa Israel untuk mematuhi orders of the ICJ. Kemudian hal lain yang akan kita terus lakukan adalah mendorong lebih banyak negara mengakui Palestina seperti yang baru-baru ini saya lakukan di Brussels, dan mendorong agar proses keanggotaan Palestina di PBB dapat dirampungkan. Nah, rekan-rekan, ibu bapak yang saya hormati, sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa perjuangan bangsa Palestina masih akan panjang. Perjuangan Indonesia dan dunia internasional untuk membantu Palestina juga masih panjang. Yang diperlukan adalah ketegaran, konsistensi memegang prinsip. Saya yakin pemerintah ke depan juga akan konsisten untuk memberikan dukungan terhadap Palestina. Diperlukan sebuah kekokohan, keberpihakan terhadap keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Saya ingat apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan di dalam bahasa diplomasi yang saat ini kita terus lakukan, saya selalu mengatakan kita memiliki kewajiban to defend
justice and humanity. To defend justice and humanity. Karena ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45. Dan saya kira siapapun yang akan memegang pemerintahan ke depan tidak akan keluar dari amanah konstitusi kita. To defend justice and humanity. Itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan sebagai penutup paling akhir, sebagai ibu, saya ingin berpesan kepada para mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan semua mahasiswa yang mengikuti, terutama yang mengikuti kuliah umum ini, jangan pernah tinggalkan kata hati. Hatimu tidak pernah akan mengkhianati kamu. Stay on your right track. Stay on your right track. Banyak sekali hati ditinggalkan dan akhirnya kita berjalan ke arah yang salah. So listen to your heart and stay on your right track. Kebajikan tidak pernah akan musnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.